Bab 2041 Jalan Pedang. Dalam menghadapi lawan yang melampaui diri sendiri, jika Anda hanya ingin melawan dan tidak jatuh, Anda sudah mencoba yang terbaik, dan masih ada peluang untuk menjadi lebih kuat. Bahkan dengan bakat Zhou Chun, jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang dapat terus menjadi lebih kuat dalam pertempuran, Zhou Chun akan mencibir orang ini dan mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak mengerti kultivasi sama sekali. Tapi sekarang, pemahamannya tentang kultivasi telah sepenuhnya ditumbangkan. Itu ditumbangkan oleh pemuda ini yang awalnya dia pandang rendah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini lagi. Zhou Chun, yang sangat bangga, juga memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Zhou Chun, yang penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah kalah, sekarang terguncang. Dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi, tidak bisa memberi Chen Ye kesempatan lagi untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan, dia tidak akan membiarkan Chen Ye melampaui dirinya sendiri. Dia mengaku takut. Mengaum. Dengan raungan, naga Zhou Zuang tiba-tiba berakselerasi, mengaduk energi pedang di sekitarnya. Energi pedang ini benar-benar berkumpul di sekitar tubuh Chen Ye dalam sekejap mata. Berubah menjadi beberapa lampu pedang kristal. Zhou Chun sedikit tersentak. Jelas, langkah ini sedikit membebani. Namun, mata Zhou Chun berkilat gembira. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah, hantu unicorn melintas di belakangnya, dan tubuh abadi dan tubuh iblis diaktifkan. Tetapi, meski begitu, beberapa cahaya pedang berkilau menembus pertahanan dan menembus tubuh Chen Ye dalam sekejap. Tepuk. Cahaya pedang merobek otot-ototnya, dan darahnya berceceran. Di lapangan, ada suara seru. Chen Ye, akhirnya terluka. Di mata Zhou Chun, cahaya ilahi meletus, sekarang juga. Dia tahu bahwa dengan cahaya pedang barusan, Chen Ye tidak dapat diselesaikan, tujuannya adalah untuk membuat Chen Ye terluka parah, dan kemudian untuk menyelesaikan Chen Ye sekaligus. Tidak ada yang bisa selamat setelah terkena tipuannya. Kecepatan naga meningkat lagi, dan dalam 10.000 detik, itu akan muncul di samping Chen Ye. Namun, pada saat ini, Chen Ye, yang bersimbah darah, menunjukkan senyum aneh pada Zhou Chun. Zhou Chun tercengang, Chen Ye tersenyum. Apa yang dia tertawakan? Saya tidak tahu, apakah Anda akan kalah? Apakah kamu masih bisa tertawa? Sebuah firasat buruk tiba-tiba melonjak di hatinya. Saat berikutnya, sepertinya Chen Ye, yang sudah terluka parah, memiliki kilatan petir di sekujur tubuhnya dan bertindak lagi. Kecepatannya tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Keheningan yang mematikan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chen Ye masih bisa bergerak setelah dipukul oleh Zhou Chunjue. Selain itu, masih terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi. Banyak orang selalu tahu bahwa fisik Chen Ye sangat kuat, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa fisik Chen Ye tidak lagi seperti yang mereka bayangkan. Di hati semua orang, Chen Ye, yang berlumuran darah, melahirkan rasa kagum, tidak ada yang ingin menjadi musuh Chen Ye. Musuh yang tidak pernah bisa dibunuh adalah sesuatu yang tidak ingin dihadapi siapapun. Terlebih lagi, dia adalah musuh dengan bakat ekstrem. Chen Ye, perasaan mereka sekarang hanyalah dua kata. Kekal. Tidak peduli bagaimana Anda benar-benar membunuhnya, Anda tidak dapat membunuh keberadaannya. Sementara Chen Ye terus menghindari serangan Zhou Chun, dia terus mengayunkan pedangnya dan matanya menjadi serius. Meskipun dia menopang tubuhnya dengan mengandalkan Qi Gengjin dan seni darah pembakaran, dia mampu terus bergerak, tetapi pedang Zhou Chun tidak berpengaruh padanya. Zhou Chun memang jenius sepanjang masa, dan pedang Qi-nya berkali-kali lebih kejam daripada pembangkit tenaga listrik yang menyegel pintu. Bahkan dengan banyak kartu truf, Chen Ye tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Nak, apakah kamu ingin aku membantu? Jika aku memberimu kekuatan atau menggunakan tubuhmu, itu akan cukup untuk menghancurkanmu. Suara Feng Qingyang terdengar di telinganya. Chen Ye menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku bisa. Chen Ye menolak. Dia tahu bahwa dia juga memiliki batas, dalam pertempuran ini, itu tergantung pada siapa yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk menang dan mengalahkan lawan sebelum mencapai batas. Dan kesempatan Chen Ye untuk menang adalah pedang pamungkas. Pedang yang tidak pernah dia gunakan. Zhou Chun sedikit terkejut saat ini, dia tidak pernah bermimpi bahwa Chen Ye benar-benar terkena cahaya pedangnya, tetapi dia masih terlihat baik-baik saja.
Dia yakin bahwa jika seorang seniman bela diri puncak aperture bintang biasa benar-benar dipukul oleh dirinya sendiri, tubuhnya akan benar-benar runtuh, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Dia tahu bahwa Chen Ye memiliki fisik yang sangat kuat dan tidak boleh mati. Namun, dia tidak berharap bahwa Chen Ye lebih dari abadi. Itu bahkan tidak terlihat seperti terluka. Zhou Chun selalu tak terkalahkan di sepanjang jalan. Kapan Anda bertemu lawan seperti itu? Untuk sementara waktu, kepercayaan dirinya mengalami pukulan hebat, dan dia sedikit kewalahan. Chen Ye tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia berbeda dari Zhou Chun. Sejak kultivasinya, dia telah bermain-main dengan Dewa Kematian. Dia telah melewati banyak kesulitan. Sejauh menyangkut Taoisme, dia jauh lebih kuat dari Zhou Chun. Dia tidak akan pernah berkecil hati tidak peduli seberapa sulit situasinya. Setelah beberapa saat, Zhou Chun meraung lebih marah. Sekarang, dia hanya berharap Chen Ye akan jatuh, hanya Chen Ye yang akan menghilang dari matanya, sepenuhnya menghapus noda dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia terguncang oleh Chen Ye, jadi dia ingin mengalahkan Chen Ye lebih mendesak. Selama noda ini hilang, dia bisa kembali ke Zhou Chun yang asli. Ternyata Zhou Chun yang sempurna. Zhou Chun mengaduk lautan pedang berwarna darah, dan beberapa lampu pedang mengembun lagi. Mata Chen Ye menyipit, tetapi sedikit kegembiraan melintas di wajahnya, pedang busuk binatang itu bergerak. Dengan keras, cahaya pedang menyala dan memotong setengah dari cahaya pedang, tetapi separuh lainnya menusuk tubuh Chen Ye lagi. Tidak hanya Chen Ye tidak marah karena lukanya yang semakin parah, tetapi sebaliknya, dia bahagia. Dia tahu bahwa pedang Zhou Chun kacau. Naga raksasa akhirnya bergegas ke sisi Chen Ye, cakar naga melambai, dan cahaya pedang yang ditebas oleh Chen Ye bertabrakan. Chen Ye memuntahkan darah, dan kekuatan anti guncangan yang besar mengguncangnya terbalik. Namun, Chen Ye segera menstabilkan sosoknya, menghindari pengejaran naga raksasa lagi, dan pada saat yang sama, menebas ke arah Zhou Chun dengan satu pedang pada satu waktu. Untuk sementara, adegan itu jatuh ke Zhou Chun, dan Chen Ye sepertinya hanya berlama-lama. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengejek Chen Ye, karena mereka benar-benar dikejutkan oleh Chen Ye. Tidak peduli seberapa kuat fisik Chen Ye, seberapa menyakitkan untuk ditusuk oleh cahaya pedang Zhou Chun lagi dan lagi. Energi pedang Zhou Chun bukanlah pedang biasa. Energi pedang ini masuk ke dalam tubuh, saya khawatir, otot, tulang, dan meridian di tubuh akan hancurkan. Orang normal, bahkan jika tubuhnya dapat menanggungnya, akan menderita pedang ini, dan pikirannya akan runtuh karena rasa sakit yang parah. Tapi bagaimana dengan Chen Ye? Selama pertarungan melawan Zhou Chun, berapa banyak pedang yang dia ambil? Saya khawatir, ada ratusan pedang, kan? Bab 2042 mengubah masa depan Akademi Shenhuo. Setelah mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan, apakah dia memiliki tanda-tanda menyerah? Tidak hanya tidak, tetapi meskipun aura Chen Ye melemah, semua orang merasa bahwa momentum pertempuran Chen Ye semakin kuat dan kuat. Meskipun Chen Ye yang telah terluka sepanjang waktu, dalam hal momentum, dia telah melampaui Zhou Chun. Bagaimana orang seperti itu tidak terkejut? Bagaimana bisa orang seperti itu yang terus berdiri dan berjuang bahkan jika tubuhnya hancur, orang dengan semangat baja, tidak bisa dikagumi. Meskipun Chen Ye belum menang, dia telah meyakinkan sebagian besar siswa dari lubuk hati mereka. Dia adalah Akademi Shenhuo, seorang jenius yang memang layak. Ge Qing memandang Chen Ye, cahaya ilahi di matanya menjadi semakin menyilaukan. Dia tahu bahwa Chen Ye luar biasa, tetapi dia masih meremehkan Chen Ye. Dalam hatinya, ada perasaan samar bahwa Chen Ye mungkin seseorang yang bisa mengubah masa depan Akademi Shenhuo. Dan duduk di sebelah Ge Qing sebenarnya adalah Cu Ying. Pada saat ini, dia tersenyum dan menatap Chen Ye dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Dia bangga dengan penampilan Chen Ye. Dia telah melihat banyak orang jenius seperti Zhou Chun. Orang-orang ini memang sangat berbakat, tetapi mereka tidak seperti Chen Ye, yang bisa membuatnya terkesan dan mengejutkannya. Semangat dan keberanian semacam ini, terkadang, bahkan lebih berharga daripada kemampuan mengambil satu dari ratusan juta. Ini juga tempat di mana dia paling mengagumi Chen Ye. Bahkan jika Chen Ye tidak terlahir kembali sebagai Kaisar Iblis, selama dia diberi waktu yang cukup, pencapaiannya mungkin melampaui Kaisar Iblis tertinggi di atas Jiao. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. Pertempuran berlanjut. Pada saat ini, Chen Ye tampak sangat menyedihkan.
Tubuhnya hancur, jika bukan karena nyala api ungu samar yang mempertahankannya, aku khawatir tubuh yang penuh lubang ini akan benar-benar runtuh. Tubuh abadi tidak dapat dipulihkan tepat waktu, yang menunjukkan betapa mengerikannya Zhou Chun. Dan Zhou Chun jelas tidak bersenang-senang. Naga itu tampak lamban, dan bahkan tubuhnya berlumuran darah. Selama pertempuran, Chen Ye secara bertahap menyakitinya. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti bergerak pada saat yang sama, dan mereka ditangguhkan di bidang seni bela diri, saling berhadapan di udara. Dengan keras, naga kabut darah perlahan menghilang, memperlihatkan Zhou Chun yang pucat. Dia menatap Chen Ye, pada tubuh Chen Ye yang rusak. Dia tidak mengerti, Chen Ye, mengapa dia terus berjuang seperti ini. Zhou Chun juga memiliki beberapa luka pedang di tubuhnya, yang bisa dilihat di tulangnya. Karena dia bijaksana, dia telah menantang banyak lawan, tetapi tidak pernah ada cedera serius seperti hari ini. Cedera yang dideritanya jauh lebih ringan daripada cedera Chen Ye, tapi dia sudah merasakan rasa sakit yang tak terlupakan semacam itu. Berkelahi ternyata hobi Zhou Chun, hiburan Zhou Chun, dan momen ketika Zhou Chun menghancurkan musuh dan bersemangat tinggi. Namun, Zhou Chun sekarang tahu bahwa itu bukanlah pertempuran yang sebenarnya. Pertarungan yang sebenarnya menyakitkan. Dan orang yang membuatnya sakit adalah Chen Ye ini yang tampak seperti hantu perang undead di depannya. Pada saat ini, Zhou Chun akhirnya pecah. Dia selalu rendah hati, dan dia bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun kepada lawan-lawannya. Dia meraung ke Chen Ye hampir dengan panik. Kenapa? Kenapa kamu masih berdiri? Kenapa kamu tidak jatuh? Jatuh untukku. Chen Ye, kenapa kamu menghalangi jalanku? Sebelum Anda datang, saya tak terkalahkan dan bangga, mengapa Anda merusak semuanya? Beraninya kamu. Menghadapi raungan Zhou Chun, Chen Ye tidak bergerak, matanya sedikit tertutup, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membukanya. Di matanya, sepertinya ada semacam kekuatan. Pada saat ini, Chen Ye, untuk sesaat, tampaknya terlepas dari keberadaan seluruh dunia. Chen Ye menghadap Zhou Chun dan berkata dengan ringan, jatuh. Zhou Chun, kamu harus mengerti bahwa apa yang kamu nantikan sekarang seharusnya tidak, biarkan aku jatuh. Dia menatap Zhou Chun, niat pedang muncul. Apa yang kamu inginkan adalah menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga kamu tidak akan kalah dariku. Zhou Chun, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat dan menghalangi jalanmu. Menurut pendapat saya, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk diblokir oleh saya, apakah Anda mengerti? Begitu kata-kata itu jatuh, niat pedang yang kuat naik ke langit, benar-benar berbeda dari apa yang telah dipotong Chen Ye sebelumnya. Sederhananya, ini bukan tingkat keberadaan. Niat pedang ini baru saja muncul, dan hukum antara langit dan bumi tampaknya terdistorsi olehnya. Bahkan Ge Qing dan Chu Ying keduanya berubah warna pada saat yang sama, dan berseru. Kekuatan ilahi kerajaan Allah. Lebih kuat, lebih kuat. Zhou Chun bergumam, kata-kata yang tampaknya memainkan kata ini mengubah suasana hatinya. Chen Ye perlahan mengangkat pedang di tangannya, dan berkata dengan ringan, Zhou Chun, gunakan pedangmu, gunakan pedang terkuatmu. Kerusakan ratusan pedang akhirnya menangkapnya. Esensi dari niat pedang Zhou Chun, pedang Chen Ye, akhirnya membuat terobosan. Zhou Chun terdiam sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menjawab, Chen Ye, harus kukatakan, kamu adalah lawan yang langka, dan aku mendapat banyak manfaat dari pertempuran ini. Di matanya, kepercayaan diri muncul lagi, dan dalam ketidakjelasan, niat pedang Zhou Chun memiliki terobosan. Chen Ye tersenyum, niat pedang meledak, dan cahaya keemasan muncul di antara langit dan bumi. Dan Zhou Chun, niat pedang yang sama, energi pedang tanpa batas, berubah menjadi naga biru, dan turun dari langit. Potong langit dengan pedang. Pedang surga gantung Yunlong. Niat pedang Jianmang, dampaknya melonjak, mengejutkan kuartet. Tak terlihat, tampaknya ada dewa pedang dan dewa pedang yang saling berhadapan, dan dengan pukulan dari kedua sisi, kehendak ilahi menjulang. Sinar cahaya meletus dan menyatu, dan hanya ada satu sosok yang berdiri di bidang seni bela diri. Zhou Chun memandang langit dari jauh, langit biru cerah dan tak berawan, matahari yang menyilaukan bersinar di atas langit. Di langit tak berawan, di mana ruang untuk awan dan naga lepas landas. Saya khawatir, hanya Tianlong asli yang bisa terbang di bawah terik matahari, bukan? Ada senyum masam di wajahnya yang biasa, dan dia berkata dengan ringan, aku kalah. Chen Ye melihat Zhou Chun yang jatuh,
dan kemudian melihat darah di dadanya. Itu adalah luka yang disebabkan oleh pedang terakhir Zhou Chun. Namun, jika bukan karena tubuh abadi dan tubuh iblis yang menentang langit, aku khawatir, pada akhirnya, itu kamu, kan? Zhou Chun memang sangat kuat, dan dia percaya bahwa pedang terakhir telah mencapai tingkat tahap awal penutupan pintu. Namun, orang terakhir yang berdiri adalah Chen Ye. Tidak pernah jatuh. Ini adalah kebanggaan Chen Ye. Saat berikutnya, di lapangan seni bela diri yang besar, sorak-sorai penonton bergema. Hampir semua orang meneriakkan nama Chen Ye. Siswa tahun kedua yang telah mengejek Chen Ye sebelumnya terlihat menangis. Sekarang, berapa banyak yang telah dimenangkan Chen Ye? Sederhananya, menjadi idola di akademi.